Di zaman modern seperti saat ini, kereta menjadi salah satu alat transportasi yang paling diminati. Terutama di Jepang, kereta merupakan salah satu transportasi yang paling populer saat ini. Apalagi kemajuan teknologi yang membuat kereta menjadi semakin canggih dan dapat menempuh kecepatan yang sangat tinggi. Di sebuah perusahaan kereta Jepang, terlihat beberapa siswa dan siswi dari sebuah SMA datang untuk melakukan karya wisata. Di sana, para siswa dijelaskan mengenai kemampuan dari Shinkansen, di mana kereta itu dapat menempuh kecepatan hingga 320 km per jam. Dan mereka juga dijelaskan bagaimana canggihnya teknologi dari Shinkansen tersebut. Kemudian, seorang kondektur yang bernama Takaichi dan rekannya yang bernama Fuji, mereka bersiap untuk melakukan tugasnya. Setelah Shinkansen tersebut datang, mereka pun masuk dan mempersiapkan semua hal yang diperlukan. Setelah selesai, semua penumpang dan seluruh siswa tadi juga langsung masuk ke dalam. Berbagai macam penumpang dengan berbagai latar belakang dan pekerjaannya menjadi satu di dalam gerbong tersebut. Beberapa nama penumpang dan karakter yang terlibat di film ini nanti akan saya sebutkan bersama dengan berjalannya cerita ini. Tak hanya itu, di pusat kendali operasi Shinkansen, terlihat kesibukan dari para staf yang bertanggung jawab dalam kelancaran dari Shinkansen tersebut, di mana mereka harus bekerja dengan hati-hati dan teliti agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Kembali ke Shinkansen, kini Shinkansen ini bersiap untuk berangkat. Setelah pemeriksaan terakhir selesai, pintu akhirnya ditutup dan Shinkansen tersebut langsung berangkat. Shinkansen dengan registrasi Hayabusa 60 ini dikemudikan oleh seorang masinis cantik bernama Chika Matsumoto. Di dalam, Takaichi memberikan pemberitahuan kepada para penumpang jika tujuan terakhir mereka adalah Tokyo. Namun sebelum melewati Tokyo, mereka akan melewati beberapa stasiun lainnya. Keadaan di gerbong penumpang juga terlihat biasa seperti keadaan di dalam kereta pada umumnya. Para penumpang terlihat sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Ada yang bekerja, ada yang berbincang, dan ada juga yang bercengkrama dengan teman-temannya. Kemudian, di kantor pusat kereta Jepang Timur, salah satu operator mendapatkan sebuah telepon dari seseorang yang mengatakan jika ia telah menaruh bom di kereta Hayabusa 60 yang baru saja berangkat. Bom itu akan meledak jika kecepatan kereta berada di bawah 100 km per jam. Dan untuk membuktikan jika ini adalah ancaman yang serius, si penelpon mengatakan jika ia juga sudah memasang bom pada sebuah kereta barang. Dan bom di kereta barang itu akan meledak jika kecepatannya di bawah 5 km per jam. Yang mana jika kereta barang tersebut akan meledak saat akan berhenti. Segera kantor pusat menghubungi kantor kereta barang tersebut dan memberitahukan yang tadi disampaikan oleh si penelpon. Namun staf di kantor kereta itu menganggap remeh dan mengatakan jika itu hanyalah lelucon. Namun salah satu kereta yang akan berhenti tiba-tiba saja langsung meledak. Direktur pelaksana di kantor pusat kemudian memberitahukan apa yang terjadi pada kantor pusat kendali kereta, yang mana pimpinan di kantor pusat pengontrol segera diperintahkan untuk mengevakuasi semua kereta lainnya agar kereta Hayabusa 60 bisa terus berjalan dan mendapatkan prioritas utama. Sementara itu, kereta Hayabusa 60 kini telah sampai di kota Shichinohi, prefektur Aomori, 633 km ke Tokyo. Tak lama, Matsumoto sang masinis pun mendapatkan kabar mengenai ancaman tersebut. Matsumoto disuruh untuk menonaktifkan ETC agar sistem pengereman otomatis tidak berfungsi. Setelah mendapatkan perintah tersebut, Matsumoto langsung menonaktifkan ETC dan mengurangi kecepatan menjadi 120 km per jam. Takaichi dan Fuji juga diberitahukan hal yang sama dan mereka diminta untuk memberitahukan penumpang jika ada masalah teknis yang menyebabkan kereta tidak bisa berhenti di stasiun berikutnya. Kantor pengendali mengatakan jika Takaichi tidak boleh memberitahukan penumpang tentang ancaman tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan.
Di tempat lain, di kantor pengendali pusat, mereka mempersiapkan semua hal untuk dapat mengevaluasi semua kereta lainnya untuk memprioritaskan kereta Hayabusa 60 agar tetap dapat berjalan tanpa halangan. Tak lama, Direktur Operasional dan Perwakilan Kepolisian tiba di sana. Tak hanya itu, staf di stasiun lainnya juga melakukan evakuasi pada para penumpang agar tidak mendekat ke jalur kereta. Hingga tak lama kereta Hayabusa 60 pun melintasi stasiun Hachinohe. Kemudian, si penggancam kembali menghubungi dan ia meminta uang tebusan sebesar 100 miliar yen dan akan mengatakan cara menjinakkan bom tersebut. Namun tuntutan tebusan itu bukanlah untuk perusahaan, melainkan untuk seluruh masyarakat Jepang. Ia mengatakan jika dibagi sesuai dengan populasi, maka setiap warga harus membayar 1.000 yen untuk tebusan itu. Tak lama setelah telepon itu, datanglah seorang penasihat Perdana Menteri bernama Sasaki, di mana ia lantang mengatakan jika pemerintah tidak akan bernegosiasi dengan teroris. Sasaki juga memerintahkan agar mereka memberitahukan kejadian yang sebenarnya pada para penumpang, karena pilihan terbaik untuk saat ini hanyalah memberitahu mereka dan berusaha mengungkap siapa pelakunya, yang walaupun hal itu akan menyebabkan kepanikan di antara para penumpang. Dengan keputusan itu, Takaichi segera memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi pada para penumpang. Mendengar hal itu, tentu saja para penumpang menjadi sangat panik dan khawatir dengan keselamatan mereka. ご乗車のはやぶさ60号に爆発物が仕掛けられたとのことです。 Di antara para penumpang itu juga terdapat seorang penumpang yang mencurigakan dan terus mengenakan masker. Di sini kita jadi bertanya, apakah orang ini terlibat dalam kejadian ini? Para penumpang yang tak terima dengan keadaan ini kemudian protes pada kondektur, di mana sebelum berangkat bukannya mereka sudah melakukan pemeriksaan. Lalu mengapa hal ini bisa terjadi? Di tengah kericuhan itu, seorang politikus wanita bernama Yuko Kagami mencoba menghentikan kericuhan tersebut. Namun bukannya menjadi tenang, penumpang tersebut justru tak terima dengan teguran dari Yuko, karena ternyata Yuko ini punya skandal perselingkuhan yang tersebar ke publik. Namun berkat keprofesionalan dari Takaichi, para penumpang akhirnya dapat ditenangkan. Sementara itu, Sekretaris Kabinet Jepang terlihat melakukan konferensi pers. Di sana ia menginformasikan kereta Hayabusa 60 yang telah dipasang alat peledak. Perdana Menteri yang saat itu sedang berkunjung ke luar negeri juga telah menerima laporan tersebut. Namun menurut Undang-Undang Jepang, pemerintah tidak akan bernegosiasi dengan teroris dan lebih memilih untuk mengungkap siapa pelakunya dan menyelamatkan para penumpang. Tak lama kemudian, telepon kembali berdering. Pelaku menanyakan soal uang 100 miliar yen tersebut. Namun Sasaki mengatakan jika pemerintah tidak akan pernah berkompromi dengan teroris, dan telepon itu pun dimatikan. Ternyata video tentang ancaman peledakan itu juga telah menyebar di media sosial. Hal ini membuat semua orang menjadi panik. Kericuhan di dalam kereta pun kembali terjadi. Semua penumpang mengalami ketakutan yang kuat. Mereka tidak tahu bagaimana nasib mereka nantinya. Dan berita tentang ancaman itu juga menjadi perhatian dari semua warga. Namun masalah lain juga muncul. Ada sebuah kereta yang mengalami malfungsi dan berhenti di jalur yang akan dilewati oleh kereta Hayabusa. Di jalur lainnya, kereta lain juga sedang melaju dengan kecepatan tinggi. Yang artinya, jika ini dibiarkan, kereta tersebut akan saling bertabrakan dan dengan perhitungan yang tepat, pusat kontrol memerintahkan untuk kereta lain yang melaju untuk menambah kecepatannya agar kereta Hayabusa 60 dapat berpindah jalur untuk menghindari kereta lainnya yang sedang mengalami malfungsi. Kondektur kemudian memerintahkan agar para penumpang bersiap karena pasti akan ada benturan yang cukup kuat ketika kereta ini berpindah jalur. Dan karena koordinasi yang baik, kereta Hayabusa 60 pun bisa tetap berjalan melanjutkan perjalanannya. Kemudian, salah seorang penumpang yang merupakan seorang YouTuber bernama Mitsuru Todoroki memberitahukan pada para penumpang jika dirinya membuat penggalangan dana untuk mengumpulkan uang tebusan tersebut di media sosial. Ia juga memberitahu jika para penumpang harus menyebarkan sebanyak mungkin hal ini agar lebih banyak lagi orang yang bisa menyumbang. Dengan cepat para penumpang pun mulai menyebarkan berita itu untuk dapat mengumpulkan sebanyak mungkin uang. Berita tentang penggalangan dana itu juga sudah terdengar sampai ke kabinet negara. Dan pemerintah mengatakan jika hal itu tidak sejalan dengan kebijakan negara yang mana pemerintah tidak akan pernah berunding dengan teroris.
Ternyata kejadian serupa seperti ini juga dulu pernah terjadi di tahun 1975, di mana ciri-ciri peledak dan motifnya juga serupa. Dan hal itu kemungkinan besar pasti ada hubungannya dengan kejadian kali ini. Di dalam kereta juga kembali terjadi kericuhan, yang ternyata salah satu penumpang bernama Pak Goto merupakan orang yang bertanggung jawab dalam jatuhnya sebuah helikopter yang mengangkut beberapa siswa. Para penumpang lainnya meminta Pak Goto untuk meminta maaf kepada publik. Namun karena Pak Goto tidak mau, maka keributan pun tak dapat terhindarkan, hingga membuat Pak Goto mengalami luka. どなたかお客様の中にお医者様はいらっしゃいませんでしょうか。いらっしゃいましたら Di kantor pusat pengendali, mereka memiliki rencana untuk memisahkan gerbong belakang kereta Hayabusa 60, kemudian menggunakan kereta lainnya sebagai kereta penyelamat untuk memindahkan para penumpang ke kereta penyelamat tersebut. Rencana ini memang penuh dengan resiko, namun hanya inilah satu-satunya rencana terbaik yang bisa mereka lakukan. Di dalam kereta, kondektur kembali memberitahukan jika mereka akan segera melakukan misi penyelamatan. Namun sebelumnya mereka membutuhkan seorang tukang listrik untuk dapat melakukan pelepasan gerbong. Koordinasi yang matang kemudian terus dilakukan. Di sisi lain, kereta lainnya yang membawa alat-alat teknis juga telah meluncur. Tak lama, kereta tersebut telah sampai di tempat Hayabusa 60. Mereka mulai mendistribusikan alat-alat teknis yang akan mendukung pelepasan gerbong. Setelah semua alat berhasil didistribusikan, mereka terhubung dengan pusat teknis kereta. Di sana mereka dipandu untuk melakukan apa saja yang diperlukan agar pelepasan gerbong bisa berjalan dengan baik. Termasuk yang paling penting adalah untuk menonaktifkan rem darurat. 非常ブレーキ動作していません。 Di sisi lain, para penumpang diminta untuk berpindah ke gerbong depan agar gerbong belakang bisa dipisahkan. Mereka semua saling bahu-membahu agar proses tersebut dapat berjalan sesuai rencana. Mereka juga berpacu dengan waktu agar pelepasan bisa selesai sebelum sampai ke stasiun berikutnya. Hingga pelepasan gerbong itu pun berhasil dilakukan. Di tempat lain, kereta penyelamat lainnya kembali diluncurkan untuk mengevakuasi penumpang dari kereta Hayabusa 60. Semua media juga terlihat terus meliput berita tersebut. Hingga kereta penyelamat telah mencapai kereta Hayabusa 60. Mereka membuat jembatan darurat yang akan digunakan para penumpang untuk berpindah kereta. Dengan sigap semua orang kembali bekerja sama untuk menyelesaikan hal tersebut. Dan satu persatu para penumpang akhirnya dipindahkan menuju kereta penyelamat. Ketika sebagian penumpang berhasil diselamatkan, namun ada satu siswi bernama Yuzuki yang ternyata tidak ada di kereta penyelamat. Mengetahui hal itu, wali kelasnya memutuskan untuk kembali ke kereta Hayabusa 60 untuk mencari Yuzuki. Hal itu diikuti oleh Yuko Kagami dan juga Todoroki. Namun entah kenapa tiba-tiba rem darurat Hayabusa 60 justru malah aktif. Kecepatan mereka terlihat terus menurun, dan sisa penumpang yang ingin berpindah ke kereta penyelamat juga tak dapat pergi ke sana karena jembatan penghubung yang mereka buat sudah tak bisa digunakan. Kecepatan yang terus menurun itu membuat Matsumoto memutuskan untuk membuat suatu hentakan agar rem darurat bisa dinonaktifkan. Namun, karena hal itu kereta penyelamat jadi berbenturan dengan kereta Hayabusa 60, dan dari kejadian itu Fuji terkena sebuah besi yang menancap ke tubuhnya. Namun berkat tindakan Matsumoto itu, kini kereta bisa melaju dengan baik. Yuzuki pun juga telah ditemukan di dalam toilet. Namun sepertinya luka yang dialami Fuji terlihat cukup parah. Mereka semua juga tidak bisa pergi ke kereta penyelamat karena pintu keluar sudah terhalang karena benturan tadi. Dari operasi penyelamatan yang dilakukan tadi, berhasil menyelamatkan 340 penumpang. Namun yang masih tersisa di kereta Hayabusa ada 9 orang lagi. Di dalam kereta mereka semua terlihat putus asa karena sudah tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Penggalangan dana pun kini juga menjadi tak berguna. Dan menurut Yuko, pemerintah tidak akan membiarkan mereka tiba di Tokyo. Karena jika kereta ini meledak di Tokyo, kerusakan yang ditimbulkannya akan sangat besar. Jadi kemungkinan besar pemerintah akan membuat kereta Hayabusa 60 berhenti sebelum mencapai Tokyo untuk meminimalkan dampak dari ledakan. Mendengar hal itu, Yuzuki pergi untuk menelepon ayahnya. Dalam situasi darurat itu, Takaichi mendapat sebuah ide. Ia pun menghubungi kantor pusat kendali dan mengatakan, jika kereta Hayabusa
Hayabusa harus pergi ke jalur stasiun Kagoshima, yang mana sebenarnya jalur penghubung ke sana belumlah sepenuhnya jadinya mereka hanya memiliki waktu 1,5 jam lagi sebelum tiba di Tokyo. Dan untuk merampungkan jalur ke stasiun Kagoshima, mereka membutuhkan persetujuan dari pemerintah. Dan disinilah Sasaki yang akan meminta persetujuan dari pemerintah. 間に合わせてくださいよ。認可は何とかします。 Di sisi lain, Yuzuki yang menghubungi ayahnya mengatakan hal yang sangat mengejutkan. Jika ternyata orang di balik semua kejadian ini tak lain adalah Yuzuki sendiri. Ia mengungkapkan jika kekesalannya terhadap sang ayahlah yang membuatnya menjadi seperti ini. Yang ternyata hal ini ada kaitannya dengan kejadian beberapa tahun silam. Ia muak dengan sang ayah yang sudah membohonginya tentang kejadian kereta di beberapa tahun lalu. Mendengar apa yang dikatakan Yuzuki, tentu saja sang ayah tak percaya. Namun ternyata Yuzuki juga telah menaruh peledak yang sama di rumah ayahnya itu. Dan ketika telepon dimatikan, ledakan besar pun terjadi. Kemudian, di hadapan penumpang lainnya, Yuzuki menghubungi kantor pusat kendali. Di sana, Yuzuki mengakui jika dirinya lah yang menjadi dalang dari semua kejadian ini. Orang-orang di kantor pusat awalnya ragu jika Yuzuki benar sebagai pelakunya. Namun, Yuzuki mengatakan jika ia baru saja meledakkan bom yang dipasang di rumah ayahnya. Ia juga berkata jika satu-satunya cara untuk menjinakkan bom tersebut adalah dengan membunuhnya. Karena di dalam tubuhnya ada alat yang memonitor detak jantungnya. Yuzuki ini diketahui juga memiliki riwayat penyakit jantung, dan jika ia mati, maka monitornya akan berhenti mendeteksi detak jantungnya. Lalu aplikasi di ponselnya akan memancarkan sinyal untuk menjinakkan bomnya. Tentu saja semua orang yang mendengarnya menjadi sangat terkejut dengan pernyataan Yuzuki. Di tempat lain, para pekerja yang akan merampungkan jalur kereta ke stasiun Kagoshima kini terlihat mulai bekerja. Sementara itu, di kantor pusat pengontrol, mereka mencoba mencari tahu tentang keluarga Yuzuki dan kejadian kereta beberapa tahun lalu, di mana diketahui pada saat itu juga terjadi ancaman ledakan yang sama, dan ayah Yuzuki adalah salah satu polisi yang dikirim ke sana untuk menangkap si pelaku, di mana pada saat itu pelaku malah meledakkan dirinya di sana, dan karena para petinggi ingin menghindari tanggung jawab, maka mereka menjadikan ayah Yuzuki sebagai pahlawan yang seolah-olah dialah yang menghabisi si pelaku. Tapi tak lama kemudian, ayahnya malah terus membual jika cerita itu seolah-olah adalah hal yang benar, apalagi ia juga menceritakannya pada Yuzuki. Ia mengatakan jika dirinya lah pahlawan saat itu. Kemudian mereka di sana juga mendapatkan informasi dari dokter yang merawat Yuzuki dan membenarkan jika memang ada sebuah alat yang dipasang untuk memonitor detak jantung Yuzuki. きっとどこかに協力者がいるはずだ。 Di dalam kereta, sang wali kelas mencoba menanyakan apa yang sebenarnya Yuzuki rasakan dan jika ada yang ingin dilakukan agar Yuzuki mengutarakannya. Namun di situ Yuzuki sudah sangat muak dengan semuanya. Dia muak dengan semua kepalsuan yang berasal dari semua kebohongan tentang rasa peduli terhadap orang lain. Dan itulah sebabnya dia akan menghancurkan apa yang dia sebut dengan kenormalan palsu. Di akun media sosial milik Yuzuki juga ditemukan beberapa unggahan yang menyatakan jika ia akan menghancurkan apa yang ia sebut dengan kenormalan palsu tersebut. Di akun itu juga ditemukan seseorang yang sempat melakukan percakapan dengan Yuzuki, di mana pembicaraan yang mereka lakukan berkaitan dengan bahan peledak, dan dapat disimpulkan jika orang itulah yang memberikan Yuzuki bahan peledak. Setelah dilacak, ditemukanlah jika dia adalah seorang pria berusia 50 tahunan bernama Masatoshi Koga di prefektur Saitama, di mana di sana ia bekerja sebagai ahli bahan peledak dan merupakan salah satu komplotan dari pelaku peledakan kereta beberapa tahun silam. Dengan cepat kepolisian Saitama mencari Koga ke tempat dia bekerja. Saitama Kenkei desu. Koga Masatoshi-san irashaimasuka? Kembali ke kereta, terlihat keadaan Fuji yang mulai memburuk dan satu-satunya cara untuk menyelamatkan Fuji dan semua orang adalah dengan menghabisi Yuzuki. Namun tak ada satupun orang yang mau melakukannya. Hal ini juga tambah buruk karena pihak pemerintah memutuskan menghentikan rencana perampungan jalur kereta di Kagoshima. Setelah mendapatkan laporan penghentian perampungan jalur tersebut, Takaichi terlihat putus asa dan mulai untuk mencekik Yuzuki. Namun ternyata tetap saja ia tak bisa melakukan hal itu. 生きてても仕方ない。
Di sisi lain, Koga juga kini sedang diinterogasi dan didapat informasi jika selama ini Yuzuki mengalami banyak kekerasan oleh ayahnya dan oleh karena itulah Koga mau untuk membantu Yuzuki. Diketahui juga jika pelaku yang dulu melakukan pengeboman itu adalah ayah dari Koga. Maka dari itu Koga sangat marah mengetahui bualan dari ayah Yuzuki yang mengatakan jika dirinya lah yang membunuh pelaku tersebut. Kemudian, pemerintah telah memutuskan untuk memberhentikan kereta itu sebelum sampai di Tokyo. Tak lama mereka juga diberitahu jika masih ada 3 gerbong lagi yang berisi bom, yaitu gerbong 1, 4, dan 6. Hingga mereka pun terpikirkan sebuah cara lain lagi untuk bisa menyelamatkan sisa penumpang di kereta itu. Jadi rencananya adalah mereka akan kembali untuk melepas gerbong kereta 1-6 dengan cara pemisahan di jalur rel di persimpangan berikutnya. Jadi gerbong 1-6 akan dipindahkan ke jalur lain. Dan ketika gerbong 7 dan 8 akan mencapai persimpangan itu juga, maka jalur kembali dipindahkan untuk memisahkan gerbong 7 dan 8 dari gerbong di bagian depan. Gerbong depan akan dibiarkan meledak dan gerbong 7 dan 8 yang berisi sisa penumpang akan dibuat berhenti dengan menempatkan drum untuk mencegah benturan di sepanjang rel. Namun hal itu tentu akan menyebabkan guncangan yang sangat kuat sehingga sisa penumpang di kereta diminta untuk mempersiapkan diri. Hal ini juga telah disetujui oleh pihak pemerintah. わかった。必要な機材を教えてくれ。 Di dalam kereta, Takaichi memerintahkan agar semua orang mencari bantalan empuk untuk meminimalkan benturan yang nanti akan terjadi, sedangkan dia pergi ke kabin masinis. Sampai di sana, Takaichi memberitahu Matsumoto tentang rencana yang akan dilakukan. Sementara di sisi lain, seluruh pihak yang berkepentingan telah mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka juga mengisi drum untuk meminimalkan risiko benturan dengan udara. Meletakkan drum-drum tersebut di tempat-tempat yang akan terjadi benturan yang keras. Kini Matsumoto telah bergabung dengan semua penumpang untuk hal terakhir menghadapi benturan yang akan terjadi. Pemberitaan tentang kereta Hayabusa 60 juga terus diberitakan. Teman-teman Yuzuki yang melihat berita itu juga berharap bahwa rencana yang dilakukan akan berjalan dengan lancar. Dan kini kereta Hayabusa 60 hampir sampai ke titik yang telah ditentukan. Semua penumpang juga sudah sangat siap menghadapi benturan tersebut. Dengan kecepatan 120 km per jam, kereta itu pastinya akan mengalami benturan yang sangat kuat. Dan hitung mundur pun kini sudah dimulai. Hingga pelepasan gerbong 1-6 akhirnya dilakukan. Lalu gerbong 1-6 yang sudah terlepas langsung meledak. Sedangkan gerbong 7 dan 8 mulai tergelincir dan menabrak drum peredam yang telah disiapkan. Dan pada akhirnya gerbong 7 dan 8 itu pun berhenti. Belum diketahui apakah semua penumpang yang ada di dalamnya apakah selamat atau tidak. Regu penyelamat kemudian bergerak cepat untuk mencari mereka, hingga tim penyelamat menginformasikan jika semua penumpang dalam keadaan selamat. Fuji yang terluka langsung dibawa ke rumah sakit. Yuzuki juga terlihat dibawa ke sebuah ambulans, yang di dalamnya ada seorang detektif kepolisian dari Tokyo yang menangani kasusnya. Si polisi bertanya apakah Yuzuki menyesal melakukan ini. Namun Yuzuki mengatakan jika tak ada sedikit pun penyesalan dalam dirinya. Si polisi tahu sepertinya Yuzuki membenci seluruh dunia. Namun ia memberikan info jika ternyata penggalangan dana yang sebelumnya dilakukan kini telah mencapai nominal yang diinginkan, yaitu 100 miliar yen. Semua kru pun juga memberikan ucapan selamat pada Takaichi yang sudah berhasil dalam kecelakaan. Dan film pun tamat. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Dan jika kalian suka dengan channel ini, silahkan langsung saja subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.